semuanya, selamat datang di podcast kita. Hari ini, misteri dibalik kematian Lady Diana. Aku Tias, di sini aku bersama co-host tercinta aku, yaitu Ria. Apa kabar Ria? Alhamdulillah baik Tia, senang banget bisa kembali lagi di podcast ini ya. Apalagi kita membahas topik yang sangat menarik. Topik kali ini adalah Lady Diana. Lady Diana adalah sosok yang sangat dicintai oleh banyak orang. Tapi di balik itu semua ada misteri di kehidupannya. Bener banget. Nah, kita di sini nggak cuma berdua, kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Mari kita sambut Bila dan juga Titi. Halo Tia sama Ria, terima kasih ya telah mengundang kita berdua ke podcast ini. Ini adalah podcast yang paling aku tunggu karena kali ini kita bakal membahas tentang teori konspirasi Lady Diana. Bener banget, jadi menurut aku teori ini tuh bener-bener bikin penasaran, apalagi soal kematiannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan kematiannya, kita lihat dulu nih kehidupan Lady Diana itu gimana sih? Menurut kalian, apa sih yang membuat Lady Diana itu dicintai oleh banyak orang? Kalau menurut aku sendiri ya, Lady Diana tuh punya daya tariknya tersendiri. Yaitu dengan cara dia mengambil hati para masyarakatnya. Dia bukan cuma seorang bangsawan loh, dia juga seorang yang sangat simpatik. Yaitu salah satunya dengan berkampanye peduli soal penyakit HIV dan AIDS, lalu peduli juga dengan para pengungsi yang membuat dia dekat oleh masyarakat. Bener banget. Selain kegiatan sosialnya, Lady Diana juga memiliki aspek kemanusiaan yang tinggi. Meskipun dia hidup di dalam kemewahan, dalam arti dia dari keluarga bangsawan. Bener-bener setuju, karena Lady Diana ini tuh juga memiliki gaya yang unik dan kuat. Dia juga seringkali menjadi trend center dengan berbagai fashion yang elegan tapi tetap terlihat sederhana. Nah, di masyarakat sana tuh juga banyak yang menjadikan Lady Diana ini sebagai lambang keberanian dan keanggunan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang lebih gelap dan mendalam, yaitu kecelakaan tragis yang menewaskan Lady Diana pada tanggal 31 Agustus 1997. Nah, bagaimana sih respon kalian atau reaksi kalian saat mendengar berita kematian Lady Diana ini yang cukup trending ya, banyak dibicarakan sampai sekarang. Jadi kalau saya pertama kali aku ngedengar berita ini tuh awalnya sempet kaget, karena kan Lady Diana ini tuh bukan cuma sekedar bangsawan, tapi dia juga menjadi seseorang yang jadi bagian dari kehidupan banyak orang. Jadi kematian yang tiba-tiba itu tuh benar-benar kerasa nggak adil. Iya sih, benar. Nah, kalau menurut aku sendiri tuh kecelakaannya tuh bener-bener misterius sih, karena banyaknya kejanggalan di kecelakaan ini. Salah satunya adalah ketika ada paparazzi. Apakah paparazzi itu ikut berkontribusi dalam kecelakaan ini ataupun tidak, kan kita nggak ada yang tahu ya. Tapi kan ada konspirasi nih, katanya tuh ada 4 motor, dia tuh kayak geng motor gitu yang sengaja menyorotkan lampu motornya ke supir si Henry Paul itu. Jadi sehingga si supirnya ini tuh hilang kendali, terus ngebanting setir, nabrak pembatas jalan. Ada yang ngomong kayak gitu. Banyak spekulasi Iya, banyak banget konspirasinya di kecelakaan bener. Dan masih banyak teori-teori lain yang akan kita bahas di segmen selanjutnya. Kita tahu bahwa kematian Lady Diana ini memicu banyak hal teori konspirasi yang dikatakan oleh Tia sebelumnya itu. Iya. Jadi, Bila, apa sih yang kamu ketahui tentang teori-teori ini? Kalau menurut aku sendiri ya, jadi tuh ada salah satu teori yang paling besar di dunia, yaitu bahwa kalau misalkan kematian Lady Diana itu adalah kecelakaan yang disengaja. Iya, jadi nggak murni gitu. Karena banyak orang yang berpikir ada pihak-pihak tertentu yang merasa terancam dengan kehadiran Lady Diana. Apalagi kan Lady Diana tuh baru aja bercerai oleh Pangeran Charles. Seperti yang kita tahu semuanya itu, kalau misalkan seorang pangeran baru saja bercerai dengan istrinya, lalu mantan istrinya masih hidup, kan pangerannya nggak bisa menikah lagi kan? Iya, itu punya aturan. Iya. Gitu. Jadi itu banyak orang berpikir itu menjadi salah satu penyebab kematian Lady Diana.
Iya. Yaitu kematiannya karena disengaja oleh seseorang. Iya, dan itu juga banyak orang yang merasa kalau pihak kerajaan juga ikut terlibat nih sama kematian ini. Iya. Gara-gara tuh Pangeran Charles yang ingin menikah lagi. Iya. Mantan istrinya ya. Mantan istrinya first love. Iya, sama Camilla. Gitu guys. Itu jadi salah satu alasan juga kenapa banyak orang yang merasa nggak puas sama hasil Bener banget, pernikahan. masuk aku. Ya, karena walaupun udah ada hasil informasi resminya yang mengatakan bahwa kematian Lady Diana itu murni dari kecelakaan, tapi tetap ada banyak pertanyaan, banyak hal yang nggak bisa terjawab itu sih. Bener banget. Masih abu-abu Masih banget abu-abu. Iya, ngegantung. Sampai sekarang kan udah tenggelam ceritanya. Oke, ngomongin investigasi resmi, kita akan ngomongin di segmen selanjutnya. Karena banyaknya ketidakpuasan pada banyak orang dengan hasil investigasi, nah apakah hasil investigasi itu benar-benar bisa menjelaskan tragedi yang dialami oleh Lady Diana pada saat kecelakaan tersebut? Jadi menurut mereka, investigasi itu udah dilakukan oleh polisi Inggris. Dan polisi Inggris itu menyimpulkan bahwa kematian Lady Diana itu murni karena kecelakaan. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena saat mereka menyelidiki dan menelusuri TKP-nya tuh ada pengemudinya Lady Diana itu di sana dalam keadaan mabuk. Jadi itu menjadi salah satu faktor utama dalam kematian Lady Diana. Tapi meskipun udah ada laporan resminya, kenapa banyak orang yang skeptis, kayak menolak laporan-laporan tersebut gitu loh? Karena tuh ketidakjelasan dan ketidakpastian di laporan itu. Jadi ada beberapa hal yang tidak tersampaikan secara detail, secara jelas. Itu yang bikin kenapa orang-orang tuh masih bikin apa namanya, spekulasi. Greget gitu. Iya, masih kayak greget gitu loh, kayak belum puas lah intinya. Nah itu juga kenapa teori konspirasi ini tuh bertahan sampai sekarang, karena belum terjawab dengan jelas apa sih penyebab kematiannya Lady Diana ini. Berarti masih kayak ngegantung ya? Iya, masih abu-abu banget. Ya. Nah, akhirnya kita sudah membahas banyak hal nih. Selanjutnya kita akan membahas sisi positifnya Lady Diana. Apa sih menurut kalian gitu loh, Lady Diana, warisan ditinggalkan oleh Lady Diana bagi dunia? Kalau menurut aku, warisan terbesar Lady Diana itu adalah jiwa kemanusiaan dan kepedulian sosialnya yang tinggi. Jadi Lady Diana itu membuka mata banyak orang mengenai isu-isu yang selama ini diabaikan seperti HIV, AIDS, terus ada beberapa isu-isu tentang kesehatan mental. Bener banget. Nah, cara berinteraksi dia dengan masyarakat biasa juga menjadi panutan nih, karena itu mengajarkan kita bahwa walaupun kita berbeda posisi, berbeda kasta, tapi kita tuh masih bisa membuat perubahan bagi dunia. Udah aku suka Lady Diana. Keren banget. Dibanggakan ya. Dia tuh jadi dia bangsawan tapi dia nggak sombong. Dia bukan dari bangsawan tau. Dia tuh cuma guru TK gitu. Yang nikah sama pangeran. Ya, tapi kan dalam waktu di situ dia udah menjadi bangsawan, Iya, tapi dia dia- tetap rendah hati ke Iya. rakyatnya. Karena dia istri dari pangeran. Tapi sebenarnya dia tuh bukan dari bangsawan. Itu salah satu fakta yang terkuat Iya. di sini ya. Makanya itu gitulah intinya. Keren banget. Wah, obrolan kita hari ini seru banget, asik, menarik buat dibahas ya nggak sih? Iya, bener banget. Udah gitu pembicara kita juga obrolannya asik-asik banget. Iya, masuk nyambung. Dari tadi kita ngomongin tentang apa aja sih, Ria? Tadi kita ngomongin tentang teori-teori, Iya, warisan teori. Lady Diana, Kehidupannya Lady Diana, kematiannya, semuanya. kecelakaannya, dan teori-teori yang sangat membanggakan itu. Iya, Oke, terima kasih kepada Titi dan juga Bila Sama-sama. yang telah memberikan perspektif yang berharga bagi kita semua, bagi penonton juga. Dan mungkin kita belum sepenuhnya bisa mengungkapkan misteri kematian Lady Diana ini. Tapi satu hal yang pasti, Lady Diana merupakan lady yang sangat amat kita tahu di sepanjang sejarah. Kematiannya bahkan menjadi sejarah dunia. Iya. Oke. Mungkin sebelum ditutup, apa ada kata-kata buat penutup? Ya, kalau menurut aku sendiri ya,
untuk kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini. Iya, Oke, jadi singkat saja. singkat saja kita harus menjadi orang yang sangat sederhana, baik hati, rendah hati. Enggak. Biar kita bisa menjadi Lady Diana, bukan menjadi Lady Diana sih, tapi kita mencontoh Lady Diana. Iya. Supaya biar Kebaikan kita tuh supaya biar diingat terus dikenang sama dikenang orang. terus sama orang. Bener banget. Bahkan Oh, sampai dia meninggal pun kita masih Lady Diana tuh masih bener-bener disanjung. Iya, namanya tertulis di sejarah. Iya, kebaikannya masih diingat sama semua orang. Nah, bagi Titi apa nih kata-kata terakhir? Sama aja sih kan gue nggak tahu, gue nggak ada di script. Mungkin apa gitu sedikit kata bagi penonton juga boleh. Apa ya, pokoknya kita punya setinggi apapun kuasa kita, jangan pernah kita sombong, kita angkuh, tetap kita harus sederhana tetap ya. rendah hati. Ria, ada tambahan? Enggak ada, makasih. Oke, tidak ada. Segitu dulu dari konten kita hari ini. Jangan lupa Jangan lupa like, subscribe, and share. dah. Bye-bye. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ayo.